This is the Learner Podcast for the True and Justice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, melanjutkan sesi keempat ya dari kegiatan dialog atau diskusi kita tentang teori hukum. Kemarin kita sudah membahas di dalam sesi ketiga itu berkaitan dengan transformasi positivism. Pada sampai generasi kedua, ketika kita melihat atau menyadari bahwa sebetulnya di dalam kelompok ya para positivis itu juga melakukan eksplorasi atau berupaya untuk menemukan cara pengapresiasian atau pemecahan masalah terhadap persoalan-persoalan yang muncul ya sesuai dengan kebutuhan dan dinamika ya yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, jika kita mencermati apa yang dikritik oleh Hart terhadap pemikiran-pemikiran dari kelompok positivis generasi pertama itu sebetulnya merupakan respon bagaimana Hart itu mengajak para pembelajar termasuk para pemikir yang merupakan tokoh-tokoh positivis generasi pertama itu untuk menyadari ya bahwa hukum itu seharusnya tidak dipahami dalam kacamata yang rigid. Ya. Nah, ini yang menjadi persoalan ketika ya ajaran-ajaran positivis generasi pertama itu disampaikan sekitar tahun 1900-an awal ya, karena di Indonesia itu salah satu pendidikan hukum yang paling tua itu didirikan pada tahun 1912 kalau saya tidak salah atau 1902 itu oleh Paul Scholten ya yang menjadi cikal bakal dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Nah, apa yang dipelajari ya oleh para sarjana hukum pada masa itu dari tahun 19 awal sampai tahun 1948 ya sampai 57 setelah perpindahan atau transformasi dari generasi pertama ke generasi kedua itu. Kita lihat itu baik itu kelompok-kelompok pemikir di universitas baik Universitas Indonesia maupun Universitas Gadjah Mada yang memang lebih paling mungkin dianggap paling tua ya di dalam sejarah pembelajaran hukum di Indonesia. Itu mengadopsi pemikiran-pemikiran dari generasi pertama tadi. Ya, sehingga hukum itu hanya dilihat sebagai norma atau aturan yang diberlakukan di dalam masyarakat. Nah, intinya itu dia menekankan pada 3 hal tadi, bahwa hukum itu adalah apa yang dibuat oleh penguasa. Ya, berisi perintah dan larangan dan melekatkan sanksi. Jadi ini yang menjadi ciri dari positivisme ini, rigiditas tadi. Ini yang mengakibatkan hukum itu dianggap tidak bisa berkembang ketika merespon persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat. Bahkan sampai sekarang pengaruh itu masih kita lihat di dalam penerapan hukum. Di mana hakim-hakim itu banyak ya para penegak hukum itu cenderung melakukan penyesuaian atau pencocokan ya norma-norma yang ada di dalam undang-undang dengan case-case yang ditemukan di lapangan. Kalau misalnya kita lihat ya seperti pandangan para pemikir sebelumnya ya. Itu sangat rigid. Apa yang terdapat di dalam undang-undang itulah yang diterapkan di dalam praktek atau kehidupan di masyarakat. Nah ini ketika menghadapi persoalan-persoalan yang lebih kompleks, itu ternyata pendekatan ini tidak dapat diterima sepenuhnya. Karena dianggap tidak bisa memenuhi rasa keadilan ya yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat karena semuanya hanya mengacu pada apa yang tertera di dalam buku. Nah, sehingga dalam pandangan ini
seringkali hakim-hakim yang gagal mengabsorb ya perkembangan positivism sampai pada generasi keempat misalnya ya, konsepnya Lon Fuller yang melekatkan moralitas di dalam hukum itu tidak diterapkan ya, yang mengharuskan bahwa seharusnya hukum itu memiliki validitas apabila memenuhi moralitasnya. Jadi kalau moralitas hukum itu bisa dilihat pada moralitas kewajiban dan moralitas formal. Nah, jadi moralitas kewajiban itu adalah disandarkan pada nilai yang lebih tinggi. Memang di sini nanti kita akan bahas gimana Lon Fuller itu sebagai tokoh positivis generasi keempat itu melakukan penjembatanan antara mazhab hukum alam dengan hukum positif di dalam meletakkan validitas hukum itu. Nah, saya ingin kembali kepada praktek yang terjadi bahwa penerapan hukum positivis yang rigid ini juga meninggalkan problematika di dalam kualitas pengembangan hukum dalam menemukan kebenaran dan keadilan itu. Karena bersumber pada aturan, hanya aturan saja yang dilihat. Oleh karena itu, ini perlu ada koreksi. Ya. Nah, di dalam perkembangan sejarah kita mengetahui mazhab positivism ya, atau katakanlah hukum positif ya yang berangkat pada mazhab positivism ini itu banyak mengalami kritikan. Kritikan itu misalnya datang dari kelompok non hukum ya, baik itu sosiologi, antropologi ya, yang melihat ya hukum dari kacamata antropolog, yang melihat hukum dari kacamata sosiologi, yang melihat hukum dari kacamata ekonomi dan lain sebagainya. Itu dan ini juga sebetulnya memberikan penguatan, menyempurnakan sebetulnya, lebih menyempurnakan cara kita memahami hukum yang seharusnya ya, bagaimana cara hukum itu bekerja di dalam angle-angle tertentu tadi. Ya, jadi tidak semata-mata bahwa hukum itu hanya bersumber pada apa yang kita lihat sebagai norma atau apa yang terdapat di dalam buku. Nah, di dalam perkembangan transformasi positivism tadi, nanti ini praktek yang terjadi di Indonesia ini, mungkin kita akan kaitkan nanti setelah kita menyelesaikan pembahasan transformasi positivis pada generasi ketiga dan keempat tadi. Kemarin kita mendiskusikan bahwa pada generasi kedua ya yang ditokohi oleh Herbert Hart itu ya, dia mengkritisi bahwa positivism itu harusnya tidak rigid ya, melihat sumber-sumber hukum itu hanya berasal dari kekuasaan saja, otoritas yang berkuasa, hanya melihat pada sanksi saja, dan hanya berpangkal pada aturan, perintah dan larangan saja. Tapi harus lebih luas lagi, bahwa hukum itu tidak saja berisi perintah dan larangan, tapi juga berisi reward, berisi pengaturan yang lain. Selain itu, hukum ya tidak saja bersumber dari otoritas yang berkuasa, tapi juga bisa memberikan pengakuan terhadap keberadaan hukum yang dibentuk dalam proses interaksi dengan masyarakatnya. Selain itu ada sanksi. Ya, sanksi yang dilekatkan itu tidak semata-mata menjadi alasan mengapa kita taat pada hukum. Tapi kita taat pada hukum itu juga karena ya, adanya kebutuhan, adanya kepentingan, dan adanya kepastian yang kita butuhkan di dalam menata kehidupan bersama itu. Jadi bukan hanya karena kita takut pada sanksi kita taat pada hukum. Tapi kita taat pada hukum karena kita memang membutuhkan hukum.
Ya, karena kita membutuhkan kepastian, karena kita membutuhkan prediktabilitas tadi, yang dapat menjamin ketatanan, keteraturan di dalam sistem sosial tadi. Nah, selanjutnya pada generasi ketiga itu muncul perdebatan panjang, hampir 9 tahun, ya 9 sampai 10 tahun itu terjadi perdebatan substantif, ya yang dilakukan oleh Hart dengan Dworkin, di mana Ronald Dworkin di dalam bukunya Lost Empire itu, Imperium Hukum, itu memberikan batasan juga, ya, bahwa hukum itu tidak semata-mata hanya bersandar kepada apa yang ditetapkan oleh penguasa, bukan hanya sekedar bersandar pada keberlakuan dari apa yang ditetapkan oleh masyarakat melalui kebiasaan-kebiasaan saja. Bukan hanya sekedar bersandar pada norma yang ditetapkan dalam buku saja. Tetapi yang terlebih penting, substansi atau muatan dari hukum itu juga harus memiliki nilai. Disinilah perdebatan panjang, ya, ketika kita melihat bahwa hukum itu seolah-olah dia bebas nilai. Misalnya, ya, kita melihat dalam pandangannya Hans Kelsen. Ya, Hans Kelsen itu menawarkan konsep teori hukum murni di sana. Di dalam teori hukum murni itu mengeksklud, ya, anasir-anasir non-hukum. Jadi sesuatu yang berasal dari moralitas dan nilai itu dianggap bukan hukum. Hukum adalah apa yang ditetapkan, apa yang dibuat oleh otoritas yang berkuasa itu. Nah, ini menjadi problem itu, ya, ketika tadi saya sampaikan pada masa-masa awal pemerintahan Hitler, Nazi Hitler, itu Hitler itu menggunakan cara pandang klasik seperti ini, bahwa hukum itu valid sepanjang dia ditetapkan oleh penguasa, ya, otoritas yang berkuasa secara sah. Nah, pada masa itu di dalam sejarah diungkapkan bahwa kemarin itu saya singgung, pada masa pemerintahannya itu memberlakukan model hukum kependudukan itu yang sifatnya diskriminatif tadi. Nah, ini dianggap sangat merugikan kelompok-kelompok tertentu di dalam sistem sosial di Jerman pada saat itu. Dan banyak memang mengakibatkan tragedi kemanusiaan. Nah, menyaksikan dan menyadari akibat dari cara pandang seperti itu, Gustav Radbruch pun, ya, seorang orang yang memiliki cara pandang klasik pada awalnya, yang percaya bahwa hukum adalah hukum sepanjang itu ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, itu merubah pandangannya, ya, yaitu berkaitan dengan substansi. Substansi apa yang dimuat di dalam aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berkuasa itu. Itu pertanyaannya. Kalau substansinya itu buruk, maka seharusnya itu bukan merupakan hukum yang bisa divalidasi. Jadi intinya itu adalah syarat dari validitas sebuah norma atau aturan itu, dia harus bersandar pada nilai. Nilai apa? Yaitu nilai-nilai kebaikan, bukan keburukan. Ya. Nah, nilai-nilai kebaikan inilah yang harusnya menjadi dasar, ya, yang akan memberikan validitas terhadap keberlakuan hukum. Nah, nilai-nilai ini berasal dari nilai yang lebih tinggi. Ya, misalnya seperti kita melihat pada ajaran moral, ya, ada larangan jangan membunuh. Ya, itu adalah ajaran moral, ya, moral agama misalnya. Jangan mencuri, berkatalah dengan benar, ya, berdasar kejujuran dan seterusnya. Itu ajaran-ajaran moral. Ya, tetapi ketika ajaran moral ini dikonstruksikan ke dalam norma, ya, dia berubah menjadi regulasinya itu bahwa barang siapa yang menghilangkan nyawa
orang lain, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, dapat dihukum akan dihukum sekian tahun. Nah, jadi ajaran moral tentang larangan membunuh terhadap manusia itu dikonstruksikan menjadi norma hukum, ya, dalam bentuk perintah yang jelas, jangan membunuh, atau ada larangan, yaitu barang siapa yang membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain, ya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, akan dihukum sekian tahun. Nah, ini konstruksinya. Sehingga aturan itu memang memiliki muatan moral tadi. Jiwanya dia itu adalah jangan membunuh. Nah, sedangkan regulasinya itu dalam bentuk klausula tadi, rules-nya itu dilihat di dalam susunan gramatikal, susunan aturan itu. Begitu juga jangan mencuri. Sehingga dalam bentuk aturannya itu dikatakan barang siapa yang memindahkan barang orang lain dengan maksud untuk memiliki, baik ya dengan maksud untuk memiliki, ya, itu akan dihukum sekian tahun. Jadi rumusan seperti itu merupakan pembadanan dari ajaran moral tadi. Nah, dalam konteks itulah kita lihat bahwa norma atau hukum yang memiliki muatan substantif itu memang memiliki validitas moral. Sehingga di dalam teori hukum itu kita mengenal, ya, imperatif norm itu, ya, terdiri dari dua elemen penting. Yang pertama itu adalah rules, kedua itu adalah value. Ya, rules ini itu mengacu pada susunan gramatikal. Values itu adalah nilai yang memvalidasinya. Nah, sehingga antara rules dan value ini tidak dapat dipisahkan. Rules dan values itu, keduanya itu harus ada, harus melekat dan embedded di dalam pembentukan norma tadi. Sehingga tidak benar ketika kita memisahkan antara rules dan values tadi. Ya, misalnya untuk mengilustrasikan bahwa moral itu berada di atas hukum misalnya. Ini tidak dapat dibenarkan. Moral itu bukan berada di atas hukum. Karena kalau kita mengilustrasikan misalnya seperti HP ini saya bilang, ya, dengan kacamata ini. Saya ilustrasikan misalnya kacamata ini berada di atas HP. Dia menjadi tumpukan benda, tetapi dia tidak bersinergis, dia tidak membentuk totalitas fungsional. Karena antara kacamata dan HP tadi itu hanya sekedar himpunan benda. Nah, tetapi yang saya maksud antara dalam hukum itu, dia membentuk entitas baru, bahwa rules itu adalah rules yang berjiwa tadi, yang melekatkan value tadi. Sehingga tidak bisa kita mengatakan bahwa moral itu berada di atas rules tadi, itu dalam kacamata, dalam konteks ruang. Tapi value itu adalah jiwa yang tepat. Dia harus melekat, embedded di dalam pembentukan sebuah norma tadi. Ya, sehingga anggapan atau cara yang memisahkan antara moralitas dengan rules tadi itu sebetulnya sangat menyesatkan. Mengatakan bahwa moral itu sendiri, hukum itu sendiri. Hukum adalah hukum. Sering sekali saya melihat beberapa practitioners itu berupaya untuk memisahkan antara value dengan norma tadi. Nah, di dalam pandangan saya, value dan norma itu harus embedded ya. Ya, tidak bisa di-split, tidak bisa dipisahkan. Tapi dia melekat di dalam norma tadi. Ya, jadi assessment-nya ini juga berbeda. Ya, kalau kita melihat rules itu, susunan gramatikal itu disusun secara eksaminasinya itu atau assessment. Kita melakukan assessment untuk melihat kebenaran dari susunan gramatikal itu kan berarti melakukan analitik gitu. Analisis. Ya. Berbeda dengan value. Value itu untuk melihat kebenarannya bukan
melakukan assessment atau analisis, tapi melakukan evaluation, ya, evaluation yang dilihat pada kekoherensian antara nilai yang satu dengan nilai yang lain, ya, atau nilai utama dengan nilai-nilai derivatifnya. Nah, jadi di sini kita melihat sesungguhnya, ya, rules, ya, dan value itu sekalipun dia merupakan dua elemen di dalam pembentukan hukum, tetapi pemanfaatan atau penggunaannya itu harus dilihat secara utuh. Values itu adalah jiwa dari norma tadi di dalam melahirkan sebuah imperatif norm tadi. Nah, ini hal-hal yang penting yang harus di underline, ya, oleh saudara-saudara sekalian. Nah, ketika kita melihat, ya, pada generasi ketiga, ya, di mana Ronald Dworkin itu meletakkan value, ya, dan dia menekankan pada pentingnya integrity juga di dalam hukum itu sangat penting sekali, sangat pivotal, ya, sangat poin penting sekali, ya. Tanpa adanya value, maka hukum itu atau norma tadi itu kehilangan validitasnya. Nah, ini adalah hal yang harus di-underline oleh para pembelajar hukum. Ya. Jadi hukum, sekali lagi, hukum itu tidak bisa dipahami secara mekanik, teknis mekanik. Tapi hukum itu juga harus melekatkan value di dalam keberlakuannya tadi. Selanjutnya 9 tahun kemudian, jadi kalau saya tidak salah, di dalam bukunya yang diterbitkan oleh Ronald Dworkin pada tahun 1969 itu jelas sekali, ya, Dworkin itu membahas pentingnya persoalan-persoalan moral atau persoalan value di dalam hukum. Sehingga kita melihat bahwa ajaran positivis itu sebetulnya tidak mengabaikan moralitas sesungguhnya. Sangat menyesatkan, ya, kalau hakim-hakim atau penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim itu, atau kita semua hanya melihat bahwa hukum itu hanya berisi aturan-aturan yang ditetapkan oleh kekuasaan. Tidak. Tapi kita juga bisa melakukan koreksi untuk meningkatkan kualitas pemahaman terhadap aturan. Apakah aturan-aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berkuasa itu juga memiliki value atau tidak? Nah, itu dengan catatan. Sehingga kita melihat ajaran positivis ini sudah berkembang. Tidak cukup hanya melihat pada pemahaman pada generasi pertama tadi. Tapi harus dilihat sampai pada generasi ketiga, bagaimana cara dia melakukan penyempurnaan. Jadi perlu saya garis bawahi, Ronald Dworkin ini juga seorang positivis. Tetapi dia melekatkan moral di dalam ajaran-ajaran atau pandangan-pandangan hukumnya dia itu. Nah, begitu juga, ya, pada tahun 1979 keluar sebuah buku lagi, ya, yang ditulis oleh Lon Fuller yang dikenal sebagai tokoh positivis generasi keempat. Ya, Lon Fuller itu menulis buku pada tahun 1979 tentang The Morality of Laws. Jadi dia menekankan ada moralitas di dalam hukum. Jadi moralitas hukum itu berbeda tadi dengan nilai yang saya sebut. Jadi moralitas hukum itu dalam pandangan Fuller itu dibagi menjadi dua moral. Ada moralitas kewajiban dan ada moralitas formal. Nah, moralitas kewajiban ini adalah hukum yang mengacu pada nilai-nilai yang juga lebih tinggi di atasnya. Misalnya saya ambilkan contoh. Ketika kita menegakkan aturan hukum, saya pernah melihat, ambil contoh tentang berlakuan Undang-Undang ITE. Ya, kalau saya tidak salah itu dalam kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah terhadap stafnya,
ya kalau saya tidak salah itu. Dan itu sampai mencuat ke permukaan hanya karena dia melaporkan atau merekam ya apa yang dilakukan oleh kepala sekolahnya itu ketika melakukan pelecehan. Nah, ternyata di pengadilan ini diperiksa oleh hakim. Hakim itu berpendapat berbeda. Ya. Dia menghukum orang yang membuat laporan tadi hanya karena mengacu kepada pasal 27 Undang-Undang ITE. Yang kalau tidak salah barang siapa yang menyebarkan konten atau hal-hal yang bersifat negatif lah, ya, porno dan lain sebagainya itu dapat dihukum sekian. Jadi karena mengacu kepada rules tadi, orang yang sebetulnya menjadi korban ini yang justru mendapatkan hukuman. Bahkan itu sampai pada tingkat Mahkamah Agung. Karena memang di dalam proses itu terbukti, menurut proses pembuktian itu ada upaya. Ya memang ini yang menjadi persoalan karena ada beberapa hal juga yang tidak diungkap secara terbuka. Ya. Misalnya soalnya berkembang, apakah orang itu memang menikmati pelecehan itu atau tidak? Atau apakah dia hanya memasukkan itu sebagai jebakan dan sebagainya. Ini yang menjadi masih misteri itu. Tapi ini hanya menjadi contoh. Kalau dalam pandangan saya seperti kasus itu, harusnya hakim itu juga melihat pada nilai yang lebih tinggi di atasnya. Bukan hanya sekedar melihat pada keberlakuan aturan, barang siapa yang menyebarkan konten A, B, C ya, yang dianggap menyimpang tadi, itu langsung dijatuhi hukuman itu hanya bersandar kepada aturan normatif tadi. Tapi mestinya ada interpretasi yang digunakan di dalam melihat keberlakuan norma pasal 27 Undang-Undang ITE tadi. Yaitu melihat pada undang-undang yang lebih tinggi di atas. Misalnya Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin harkat dan martabat setiap orang. Jadi hakim itu juga terikat oleh kewajiban untuk melekatkan atau memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat setiap orang. Mestinya Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin harkat dan martabat itu bisa digunakan sebagai batu uji untuk melihat bagaimana cara melakukan penafsiran terhadap pasal 27 tadi. Apakah ketika dia melaporkan itu dalam konteks apa? Kalau dia dalam konteks karena untuk penyelamatan harkat dan martabatnya, mestinya itu bisa menjadi pertimbangan spesifik dari seorang hakim. Tapi kalau memang dia melakukan pelaporan itu tidak ada kaitan yang dia memang untuk melakukan pemerasan atau melakukan penjebakan, maka itu memang harus dihukum seperti itu. Tapi kalau dalam konteks untuk memberikan perlindungan terhadap dirinya, harkat dan martabatnya, seharusnya ada cara yang bisa digunakan. Nah, disinilah yang saya sebut bagaimana seorang pengemban hukum atau pembelajar itu melihat norma yang di atasnya itu sebagai batu uji ya di dalam melakukan penafsiran terhadap norma yang dijadikan dasar di dalam menyelesaikan persoalan hukum yang dia tangani. Nah, jadi di sini kita melihat jelas sekali ada transformasi positivis itu. Sebetulnya sangat sempurna, sudah mulai merespon perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi tidak seharusnya sebagai seorang pembelajar hukum kita hanya melihat bahwa hukum itu hanya pada pemahaman konteks hukum adalah apa yang ditetapkan oleh penguasa yang berisi perintah dan larangan dan melekatkan sanksi di dalamnya. Nah, itu sebab saya katakan tadi, cara pandang itu memang itu cara pandang positif tapi positivis, tapi itu generasi pertama yang sudah bertransformasi sekarang ini. Ya, dari generasi kedua yang menyempurnakan dengan memperluas
ajaran positivis bahwa hukum itu tidak cukup dipahami, tidak hanya berisi perintah dan larangan, tapi juga ada reward. Bahwa hukum itu tidak hanya ditetapkan oleh penguasa atau kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif saja. Tapi hukum itu juga ada hukum-hukum yang berlaku di dalam masyarakat, yang diproduksi, yang bersumber dari kebiasaan-kebiasaan yang terus-menerus dipraktekkan di dalam masyarakat. Ya. Selain itu, Hart juga mengatakan bahwa kita mentaati hukum bukan karena kita takut pada sanksi semata, tapi kita taat pada hukum karena kita membutuhkan hukum itu untuk mendapatkan kepastian hukum, untuk mendapatkan prediktabilitas, dan untuk memperkuat tatanan dalam sistem sosial, menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bersama. Nah, sehingga di sini kita lihat ada transformasi atau perubahan dari cara pandang generasi pertama dan generasi kedua. Dari pandangan John Austin yang digagas di dalam bukunya The Province of Jurisprudence Determined yang ditetapkan pada tahun 1832 itu, yang diterbitkan, itu dikritik oleh Hart dalam bukunya Concept of Law pada tahun 1961 itu. Dan bukunya Hart ini juga terus mengalami transformasi karena disempurnakan dalam kritik dan perdebatan. Sebetulnya tidak pernah head to head, tapi melalui polemik gitu, melalui tulisan-tulisan yang dikeluarkan antara tahun 1969 sampai tahun 1961 sampai 69. Saya ingat tahun 69 itu terbit buku yang ditulis oleh Dworkin tentang Lost Empire itu, Imperium Hukum itu. Yang meletakkan nilai itu sebagai jiwa dari hukum itu. Jadi makanya dia melekatkan pentingnya integrity of law tadi. Lalu pada tahun 1979, 10 tahun setelah Ronald Dworkin, itu keluar buku yang diterbitkan oleh Lon Fuller, seorang pemikir hukum juga, yang menjembatani ajaran-ajaran moralitas hukum dalam bentuk mazhab hukum alam itu dengan mazhab positivis. Sehingga di sini kita melihat sebetulnya Lon Fuller ini salah satu tokoh pemikir positivis yang menjembatani mazhab hukum alam dengan mazhab hukum positif untuk menawarkan pendekatan cara melihat validitas hukum itu bersandar pada moralitas tadi. Validitas hukum itu hanya valid apabila didasarkan pada dua moral. Jadi moral kewajiban dan moral formal tadi. Nah, moral formal ini terkait dengan prosedural, aturan. Misalnya hukum itu norma itu harus dikomunikasikan. Harus dikomunikasikan pada orang yang akan terkena dampak dalam pelaksanaan norma tadi. Hukum itu harus diberlakukan secara sama, tidak bisa diberlakukan pada kelompok-kelompok tertentu secara diskriminatif dan lain sebagainya. Hukum itu tidak bisa berlaku surut, dan itu ada beberapa 8 rules dalam elemen-elemen moralitas hukum yang menjadi dasar keberlakuan hukum dalam konteks baik itu moralitas kewajiban maupun moralitas formal dalam pemikirannya Hart dalam pemikirannya Lon Fuller tadi, sehingga kita bisa melihat transformasi dari John Austin ke Hart ke Dworkin ke Lon Fuller itu. Nah, yang menarik itu ada di dalam ajaran tentang legal untuk merespon perubahan-perubahan yang konkret dan yang sangat cepat. Itu muncul pemikiran-pemikiran baru bahwa
hukum yang sesungguhnya itu adalah hukum yang ada di dalam masyarakat itu. Praktek yang terjadi di masyarakat. Dan itu ada di pengadilan. Makanya salah satu tokoh yang menggagas ini adalah Karl Llewellyn. Ya, dia salah satu tokoh legal realism itu, yang memberikan gambaran tentang transformasi hukum sehingga hukum ini lebih positivis itu juga lebih fleksibel. Dia melihat bahwa hukum yang berlaku di dalam masyarakat itu tidak saja hukum yang ada di dalam buku, tetapi hukum yang ada juga di praktek yang terjadi di masyarakat. Ini memang agak berbeda yang dimaksud dengan HAT tadi. Kalau HAT itu kan sumber hukumnya itu masyarakat karena kebiasaan-kebiasaan living law tadi. Tapi yang dimaksud oleh praktek yang terjadi lebih ditekankan pada proses pembentukan hukum di pengadilan. Ya, jadi proses peradilan itulah sebetulnya hukum yang sesungguhnya. Makanya dia disebut sebagai tokoh legal itu yang dianggap sebagai realis. Dan ini masih banyak lagi kita akan bicarakan dalam episode berikutnya, yaitu tentang dimensi-dimensi atau types of legal realism, jenis-jenis tafsiran dalam legal realism untuk memahami hukum ini. Saya kira ini adalah rangkaian sesi keempat dari teori hukum yang kita bisa diskusikan di dalam materi untuk para pembelajar hukum di tataran postgrad ya, pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Mataram. Ini penting yang saya harus remind ya. Pertama, hukum positif itu sekali lagi sesungguhnya ya, kalau kita memahami secara utuh ya, kita bisa melihat hukum itu seharusnya positivis itu juga dia bisa menjadi jawaban dan mampu merespon perubahan-perubahan serta dinamika yang terjadi di masyarakat. Dan dia tidak mengabaikan apa yang hidup di dalam masyarakat. Sepanjang hukum itu berlaku di dalam masyarakat, itu adalah bagian dari positivis. Jadi tidak perlu para pembelajar itu mendikotomiskan antara ajaran positif dan non-positif tadi. Semua kita bisa melihat bagaimana memandang hukum atau melihat hukum itu dari angle yang berbeda. Bisa saja kita melihat fenomena hukum itu dari hukum itu sendiri, bisa melihat hukum itu dari elemen ekonomi, misalnya atau cara pandang ekonomi, ya seperti yang ditunjukkan oleh Posner misalnya, atau bisa melihat hukum itu dari pandangan sosiologi misalnya. Itu yang dilihat ya banyak sekarang sehingga berkembang socio-legal ya, jurisprudence, socio-legal approach ya di dalam ya. Kemudian bisa juga melihat hukum itu dari antropologi. Tapi mereka antropolog itu dia melihat hukum itu sebagai objek. Dia tapi tidak bisa memasukkan ya, cara-cara berpikir antropologi itu di dalam melakukan pengkonstruksian esensi hukum sungguhnya itu. Esensi hukum itu adalah harus berangkat pada apa yang kita sebut tadi, ada value, ada rules, dan harus bersandar pada moralitasnya tadi. Ya, prosesnya harus benar, ya, dan memang disepakati merupakan kesepakatan dari sistem sosial yang real di dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi di sini saya ingin mengingatkan bahwa kita bisa menggunakan ya positivis itu sebagai instrumen kita untuk melihat atau memetakan persoalan-persoalan hukum itu secara utuh. Ya. Jadi tidak perlu mendikotomiskan apakah ini hukum normatif ataukah itu non normatif. Tapi semuanya itu kita lihat sebagai elemen yang saling menguatkan, yang saling menyempurnakan sehingga kita memiliki pemahaman yang baik tentang apa itu hakikat hukum
yang sesungguhnya. Demikian untuk sesi keempat dari materi teori hukum ini. Kita akan lanjutkan pada episode berikutnya tentang types atau varian-varian dalam legal realisms. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the Learner Podcast for the Truth and Justice.